Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pengolahan citra dengan judul Aplikasi Analisis Wajah, Klasifikasi Gender, dan Prediksi Usia menggunakan Deep Learning pada dataset citra wajah manusia. Yang beranggotakan ada Ade Fitria Febrianti, Ahmad Ridho, dan saya sendiri Muhammad Fakih Berjawi. Untuk selanjutnya, pengenalan dan deteksi wajah akan disampaikan oleh Ahmad Ridho. Kepada Ahmad Ridho dipersilahkan. Pengenalan dan deteksi wajah merupakan salah satu bidang utama dalam pengolahan citra dan visi komputer. Teknologi ini berfokus pada identifikasi lokasi dan fitur wajah manusia dalam gambar atau video. Deteksi wajah merupakan langkah awal penting yang tidak hanya menentukan efektivitas dalam mengidentifikasi usia dan jenis kelamin, tetapi juga mempengaruhi cara sistem menangani data sensitif secara etis dan tanggung jawab. Selanjutnya, B. Deep Learning dalam mendeteksi usia dan jenis kelamin. Deep Learning yang kami gunakan untuk mendeteksi usia dan jenis kelamin yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. CNN adalah tipe arsitektur neural network yang sangat efektif dalam memproses dan menganalisis data gambar. CNN memanfaatkan lapisan konvolusi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar, seperti tepi, tekstur, dan pola, yang dapat digunakan untuk klasifikasi dan deteksi. Dalam konteks deteksi usia dan jenis kelamin, metode CNN dalam Deep Learning bekerja sebagai berikut. Ekstraksi fitur lapisan konvolusi pertama dalam CNN memproses gambar input untuk mengekstraksi fitur-fitur dasar seperti tepi, sudut, dan tekstur dari wajah. Lapisan max pooling. Setelah ekstraksi fitur, lapisan max pooling digunakan untuk mengurangi independensi data dan mempertahankan informasi penting. Lapisan fully connected. Setelah beberapa lapisan konvolusi dan polling, fitur yang diekstraksi akan diserahkan ke lapisan fully connected untuk klasifikasi akhir. Lapisan ini akan menggabungkan informasi dari seluruh gambar untuk membuat prediksi tentang usia dan jenis kelamin. Fungsi aktivasi seperti ReLU, Rectified Linear Unit, digunakan untuk menambahkan non-linearitas ke jaringan, memungkinkan jaringan untuk mempelajari hubungan yang lebih kompleks antara fitur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Fitria. Oke, selanjutnya ada pelatihan dan optimalisasi Convolutional Neural Network atau CNN, kemudian dilatih menggunakan dataset yang telah dianotasi, di mana bobot dari parameter jaringan diperbaharui secara iteratif untuk mengurangi kesalahan prediksi. Algoritma optimasi seperti Stochastic Gradient Descent atau SGD sering digunakan dalam proses pelatihan ini. Selanjutnya ada Graphical User Interface untuk deteksi wajah. Graphical User Interface adalah komponen kunci yang membuat aplikasi deteksi wajah lebih mudah diakses dan dapat digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pengetahuan teknis mendalam. Desain Graphical User Interface dalam aplikasi deteksi wajah harus menekankan kejelasan dan kesederhanaan dengan tombol yang logis dan label yang jelas untuk memudahkan navigasi. Penting juga untuk melakukan pengujian kegunaan untuk memastikan bahwa antarmuka bersahabat dengan pengguna dari berbagai latar belakang dan kemampuan teknis. Selain itu, desain harus memperhitungkan aksesibilitas dan mengintegrasikan fitur keamanan untuk melindungi data pengguna, memastikan bahwa aplikasi tidak hanya efektif, tetapi juga aman dan mudah diakses oleh semua orang. Dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna, GUI membantu memaksimalkan efektivitas aplikasi deteksi wajah untuk mendorong penerimaan yang lebih luas oleh publik. Metode pengembangan sistem. Pengembangan sistem deteksi usia dan jenis kelamin dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan berbasis model pembelajaran mendalam. Proses ini dimulai dengan pemilihan dan
Pra-pemrosesan data yang mencakup kumpulan data wajah manusia dari berbagai sumber untuk melatih model. Selanjutnya, menggunakan arsitektur konvolusional neural network yang telah terbukti efektif dalam tugas-tugas pengenalan pola visual seperti deteksi wajah. CNN dilatih untuk mengenali dan mengekstraksi fitur penting dari gambar wajah yang kemudian digunakan untuk klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sistem deteksi usia dan jenis kelamin yang dikembangkan dalam penelitian ini memanfaatkan teknologi pengolahan citra dan algoritma kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi karakteristik demografis dari subjek yang terekam dalam video atau gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Poki. Ya, saya ingin melanjutkan presentasi yang oleh Ade Fitria tadi. Untuk di sini kita masuk ke dalam aplikasinya. Aplikasinya saya download menggunakan handphone melalui Play Store, yaitu AI Age and Gender Identifier. Kemudian saat dibuka itu akan menampilkan use detection mode, yaitu ada dua pilihan, yaitu yang pertama yaitu ada live detection, terus selanjutnya ada pick from gallery. Terus untuk yang di sini saya memilih pick from gallery. Lalu muncul ada pilihan tersebut. Di sana ada gambar yang belum ada gambarnya tersebut. Terus ada di bawah kita bisa memilih gambar apa yang ingin kita pilih. Lalu selanjutnya ini adalah gambar-gambar yang telah kami pilih menggunakan wajah kami masing-masing yang berada di kelompok 7 tersebut. Terlihat yang di paling kiri terlebih dahulu yaitu ada teman kelompok saya, yaitu Ade Fitria, yaitu terdeteksi bahwa dia adalah perempuan. Terus estimasi umurnya adalah 12 sampai 19 tahun. Estimasi umurnya 12 sampai 19 tahun adalah 16 tahun oleh aplikasi tersebut. Terus selanjutnya yang di tengah yaitu adalah Ahmad Ridho, terdeteksi bahwa dia adalah laki-laki dengan estimasi umur 20 sampai dengan 29 tahun. Dan estimasi di antara 20 sampai 29 tahun tersebut adalah 25 tahun. Ya, selanjutnya adalah saya sendiri, terdeteksi laki-laki, estimasinya adalah 12 sampai dengan 19 tahun. Dengan estimasi di antara umur tersebut adalah 17 tahun. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Penelitian ini telah berhasil mengembangkan sebuah sistem deteksi usia dan jenis kelamin berbasis kecerdasan buatan dengan menggunakan teknologi deep learning. Melalui penerapan model convolutional neural network atau CNN, sistem ini mampu memberikan estimasi usia dan jenis kelamin dengan akurasi yang cukup tinggi, yakni 90% untuk jenis kelamin dan 85% untuk usia. Hasil ini menunjukkan bahwa model deep learning, khususnya convolutional neural network atau CNN, sangat efektif untuk tugas pengolahan citra dan pengenalan pola seperti deteksi usia dan jenis kelamin. Meskipun sistem telah menunjukkan performa yang baik, terdapat beberapa kasus di mana sistem mengalami kesulitan dalam memberi prediksi yang akurat, terutama pada kelompok usia dengan ciri-ciri yang lebih sulit dikenali. Secara keseluruhan, teknologi ini memiliki potensi aplikasi yang luas, termasuk dalam sektor pemasaran dan keamanan, di mana informasi demografis memiliki nilai tambah. Selain itu, pentingnya kerjasama antar disiplin dalam pengembangan teknologi AI seperti sistem deteksi usia dan jenis kelamin tidak dapat diremehkan. Kolaborasi antara ahli teknologi, desainer UI atau UX, psikolog, dan spesialis dari berbagai bidang lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan tidak hanya efektif dari segi teknis, tapi juga etis dan nyaman bagi pengguna. Integrasi perspektif beragam ini akan membantu memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan bisnis, tetapi juga mendorong penerimaan yang lebih luas di masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keamanan, dan privasi pengguna. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.